Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab untuk menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan, maka Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada kita dengan berbagai gambaran. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Dia juga memposisikan diri sebagai gembala bagi kita. Bahkan dia memposisikan diri sebagai sahabat bagi kita, sebagai guru, dan sebagainya dan sebagainya. Dan di dalam teks firman Tuhan ini kita juga digambarkan sebagai prajurit, dan dia adalah komandan kita. Nah, hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama dan belajar bersama adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, posisi kita atau predikat kita itu sungguh sangat istimewa sebagai anaknya Tuhan, sebagai muridnya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan. Semua predikat itu adalah predikat yang sangat istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena untuk menganugerahkan predikat itu kepada saya dan saudara, Allah membayarnya dengan bayaran yang mahal. Kita yang tadinya adalah musuh Allah, kita yang tadinya adalah seterunya Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi dia telah rela mati, dia rela berkorban untuk menjadikan kita anak-anaknya, untuk menjadikan kita murid-muridnya, hamba-hambanya, prajurit-prajuritnya. Dia telah korbankan dirinya saudara. Nah, itu sebabnya dalam semua predikat ini tadi saudara, seharusnya kita harus memerankannya dengan cara yang terbaik. Karena Allah juga telah membayar kita supaya kita dilayakkan dalam predikat itu dengan harga yang termahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Maka seharusnya saya dan saudara
harus memerankan semua posisi dan predikat tersebut dengan cara yang terbaik. Kalau di dalam renungan pagi hari ini, saudara, kita akan belajar bagaimana predikat kita sebagai prajuritnya Tuhan. Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani hidup kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Itu sebabnya, saudara, siapkan hati dan pikiran saudara supaya saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks ini kembali Paulus mau mengajar anak rohaninya, yaitu Timotius, di mana dalam mendidik dan mengarahkan dan mengajar Timotius, dia memberi contoh bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Harus melakoni hidup kita atau menjalani hidup kita sebagaimana seharusnya seorang prajurit. Tuhan adalah komandan kita adalah prajurit-prajuritnya. Dan kalau di dunia ini saja, saudara, kalau seorang prajurit terhadap komandannya, ada aturan yang begitu spesifik, ada aturan yang begitu jelas, sikap yang begitu jelas, apalagi terhadap Tuhan. Maka seharusnya kita bersikap lebih daripada seorang prajurit kepada komandannya di dunia ini. Seharusnya sikap kita kepada Tuhan harusnya lebih daripada itu. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita dan kita adalah prajuritnya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Dia. Yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus siap menderita untuk Tuhan. Kita harus mau menderita, berani menderita untuk Tuhan. Saudara, mungkin di dunia ini ada prajurit yang dituntut untuk siap berkorban bagi komandannya. Tapi yang kemungkinan jadi pertanyaan, apakah komandan itu siap berkorban bagi prajuritnya? Jangan-jangan hanya prajurit yang dituntut untuk berkorban kepada komandannya, tetapi komandan tidak berani berkorban untuk prajuritnya. Tetapi di sini, saudara, ketika dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, Dia menuntut setiap kita sebagai prajurit-prajuritnya. Kita harus siap menderita dalam mengikut Dia, dalam mengiring Dia. Kita harus siap menderita. Kenapa, saudara? Karena Dia sendiri pun telah rela menderita bagi kita. Bahkan bukan hanya rela menderita, saudara, Dia rela mati bagi kita. Jadi ketika Dia menuntut prajurit-prajuritnya, Dia menuntut kita sebagai prajurit-prajuritnya untuk siap menderita bagi Dia, itu bukan tuntutan yang berlebihan, tapi tuntutan yang memang Dia sendiri sudah buktikan bahwa Dia pun telah mati untuk kita. Dia pun komandan kita, telah rela mati untuk kita, dan Dia menuntut kita
sebagai seorang prajurit yang sejati, kita juga harus siap menderita untuk Dia. Artinya apa, saudara? Untuk kita mengikut Dia, untuk kita melayani Dia, kita harus rela menderita. Sekalipun harus menderita dalam melayani Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus menderita dalam mengikut Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus berkorban dan menderita dalam kita beriman kepada Tuhan, kita harus siap. Itulah prajurit-prajurit yang baik dari Yesus Kristus, siap menderita untuk Tuhan karena Tuhan pun telah menderita untuk kita. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita tergolong prajurit-prajurit Tuhan yang siap menderita, saudara? Terkadang terlalu banyak orang-orang Kristen yang hanya siap diberkati, hanya siap dalam keadaan baik, hanya siap semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika ada penderitaan dalam mengikut Tuhan, tidak siap. Tetapi hari ini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa prajurit yang sejati itu adalah prajurit yang siap dan rela menderita bagi komandannya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang keempat, di sana dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Ada kata berjuang di sana. Jadi seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus adalah prajurit yang siap untuk berjuang. Kalau dikatakan berjuang, saudara, siap bertempur, siap dan rela untuk menghadapi semuanya, mengikut komandan, melakukan perintah komandan, berjuang melakukan yang terbaik, bahkan sampai titik darah penghabisan, harus siap berjuang terus sampai menang. Demikian juga kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita juga dituntut untuk siap menderita dan siap juga berjuang terus. Melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Ada usaha yang lebih dalam perjuangan itu. Ada usaha yang ekstra dalam perjuangan itu. Ada kesiapan untuk melakukan lebih banyak dalam perjuangan itu. Dan itulah prajurit yang baik, yaitu prajurit yang siap untuk berjuang, bahkan berkorban sekalipun harus siap demi sebuah perjuangan melakukan perintah komandan. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah ada perjuangan yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan? Sudahkah ada perjuangan yang kita perjuangkan dalam kita melayani Tuhan? Jangan-jangan kita seringkali hanya menuntut daripada Tuhan. Tapi kita tidak pernah berjuang untuk berbuat sesuatu. Yesus, saudara, telah berjuang untuk kita. Dia sebagai komandan kita, dia telah berjuang untuk kita. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu puncak penderitaan yang begitu beratnya, saudara, ketika dia menanggung dosa kita, padahal dia tidak bersalah. Bisa saja pada waktu itu dia berkata, sudahlah, ini terlalu berat, sudahlah, ini terlalu sakit. Bisa saja dia berkata begitu karena memang bukan salahnya, saudara, tapi dosa saya dan dosa saudara yang dia tanggung. Tetapi sekalipun begitu menderitanya dia di sana, dia tidak pernah menyerah. Tapi dia terus berjuang, dia terus berjuang, dia terus berjuang, sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Dia berjuang terus dan berjuang terus sampai nafas yang terakhir. Dan sebelum dia menghembuskan nafas, dia berkata sudah selesai. Maksudnya apa, saudara? Perjuangannya untuk kita, perjuangannya untuk menanggung dosa kita, perjuangannya menggantikan kita dalam penderitaan sudah selesai. Dan kita diselamatkan, sehingga kita dijadikan anak, kita dijadikan murid Kristus, kita dijadikan jadi laskar Kristus. Dan sekarang ini, saudara, sebagai laskar-laskarnya Tuhan, Allah menegaskan, firman-Nya menegaskan bahwa kita harus siap berjuang. Lalu kemudian, saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang,
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang ketiga, saudara, dia berjuang untuk menyenangkan komandannya. Bahkan dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Yang dia pedulikan adalah bagaimana supaya komandanku ikut senang, supaya komandanku berkenan, supaya komandanku senang melihat aku. Itu yang dia perjuangkan, saudara. Bagaimana supaya dia bisa berkenan kepada komandannya, sekalipun dia sendiri punya pergumulan, sekalipun dia sendiri punya beban berat dan sebagainya, tapi dia tetap berjuang supaya berkenan kepada sang komandan. Saudara, perjuangan kita bukan untuk apa yang kita senang, tetapi perjuangan kita adalah untuk apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan seorang prajurit yang baik, dia tidak memusingkan diri untuk kebutuhan pribadinya. Dia tidak memusingkan diri soal-soal kehidupan pribadinya, tetapi yang dia perjuangkan adalah bagaimana supaya berkenan kepada komandan. Itu yang dia perjuangkan. Demikian kita, saudara, bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, perjuangan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai komandan kita. Yang menyedihkan, saudara, seringkali orang-orang yang mengatakan dirinya murid Tuhan, yang dia kerjakan seringkali adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, tetapi yang menyedihkan adalah orang-orang yang telah dia tebus itu malah akhirnya hidup dalam dosa, hidup mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Allah berkata bahwa seharusnya sebagai seorang prajurit kita harus berjuang untuk menyenangkan hati komandan kita. Sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara? Atau kita hidup hanya untuk menyenangkan hati kita? Mari hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah, bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, supaya kita bisa menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan, maka saudara adalah prajuritnya Tuhan. Saya adalah prajuritnya Tuhan. Dan sebagai prajurit Tuhan, 3 hal yang sudah kita belajar, saudara, bahwa kita harus siap menderita untuk komandan kita, yaitu untuk Tuhan. Yang kedua, yang sudah kita belajar adalah bahwa kita harus siap berjuang sekalipun menderita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi fokus bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang indah ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hati kita semua untuk kita menerapkan firman Tuhan, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kita, kita menyenangkan hati komandan kita. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan perjuangan. Saudara siap menderita sekalipun untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan perjuangan, saudara harus berjuang keras, melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan harus bisa menyenangkan hati Tuhan sekalipun terkadang harus melupakan kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan,
Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua,
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan. Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar dengan
mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.